banyak ya. Peserta Zoom juga cukup banyak dan juga anggota kelas kami lumayan banyak Kak Kedu. Kami berjumlah 80 orang dan kemungkinan Wow. akan ada dari luar kelas tingkat 1 PKK. Ini I mata see. kuliah HAM, mata kuliah HAM dan kewarganegaraan. Dan minggu lalu, ya, kebetulan saya dosen pengampunya. Minggu lalu saya janjikan bahwa hari ini akan ada pembicara dari luar untuk memperkenalkan kepada mereka semua ini mahasiswa tingkat 1 bagaimana kondisi terupdate negara kita. Apakah dia sedang baik-baik saja atau sedang tidak baik-baik saja? Oh, Sehingga oke. hari ini kami mau dengar dari Kakak Edu sebentar, ya kira-kira kondisi terupdate negara kita itu seperti apa ya? Dan tentunya dari pandangan dari berbagai pemikir, filsuf. Tak lupa juga kami sapa beberapa peserta Zoom. Ada yang dari jauh sekali, Saudara Felix Tampu. Ada yang dari dekat sekali, Bapak Jufrinto, yang Ya, kebetulan jadi penghubung teman koresnya dengan Pak itu Edu dulu di Santo Claus. Jufrinto Patris itu dua kawan saya dari BBK karena saya ini mantan frakter. Oke, oke, oke. Juga dengan yang lain-lain. Oke, saya perkenalkan Bapak Eduardus Lemanto yang jadi pembicara kita hari ini. Beliau itu, oke, saya pikir data generalnya, uh, beliau berasal dari Kakor, Santo Claus. Kebetulan kami ya hampir sekampung ya, kampung tetangga. Dan SMP SMA-nya di Santo Claus saya pikir ya. Ya. Kemudian lanjut pernah frater juga, pernah masuk SVD hanya tidak kesampaian. Kemudian frater OFM kah atau di mana waktu itu? Uh, Tidak, itu di Bandung, di SCC di Bandung ya. Bandung. Oh ya, di Di Bandung. Bandung. Kemudian tamat S1, S2-nya filsafat dan S3 juga di bidang filsafat tapi di Exactly, Rusia, yes. Oke. Moskow. Apapun ya, dalam sharingnya dia katakan sejak SMA sudah mencintai Rusia. Dan apapun Yes. seperti yang kita jelaskan minggu lalu, kekuatan imajinasi itu tidak ada yang bisa bendung ya. Kita bisa Ya. menggapai semua harapan dan impian itu. Tetapi pada hari ini kita tidak bahas bagaimana beliau menginspirasi dari sisi kehidupan riwayat hidupnya, tetapi mendengarkan pemikiran-pemikiran beliau. Akhir-akhir ini, ya beberapa tahun terakhir lah, kalau kalian rajin nonton ILC, Indonesia Lawyers Club itu yang di TV One, kalian akan sering melihat Bung Eduardus ini jadi pembicara atau ya ada di ILC. Kalau kalian rajin nonton, kalau tidak pernah nonton juga pasti tidak tahu. Maka mulai hari ini kita sudah kenal beliau dan rajin-rajinlah nonton ILC ke depannya dan juga beberapa TV yang sering undang beliau. Oke, itu saja perkenalan. Waktu seluas-luasnya saya berikan kesempatan kepada Bung Eduardus Lemanto untuk memberikan materi. Silakan. Okay. First of all, I would like to give my huge appreciation for this. I think this is paramount subject, human rights and citizenship, HAM dan hak asasi manusia dan kewarganegaraan. Thank you Pak Tony for handing over the subject. Ini tema yang sangat bagus dan menurut saya akan sangat relevan dengan situasi politik terkini kita itu. Dan menurut saya e-colloquium ini electronic class, saya bisa sebut electronic class ya. Ini sangat menarik karena akhirnya kita bisa dirapatkan oleh kecanggihan teknologi. Demikian pun dalam hal politik itu bisa memudahkan segala hal, tetapi di sisi lain semacam ada kemunduran peradaban manusia itu. Sebetulnya itu yang saya ingin bahas hari ini. Saudara-saudara, kawan-kawan, saya mungkin memulainya dari judul ya, karena saya kemarin bilang Pak Tony bahwa judul yang akan saya berikan itu adalah Republik dalam Kertas atau Republik Kertas.
paper Republik. Jadi subtemanya itu adalah kondisi kesehatan negara, lalu ada partai politik dan juga demokrasi. Tema ini nanti selalu akan dihubungkan berkaitan dengan human rights, dan juga kewarganegaraan. Lalu pertanyaannya kan gini, apa itu warga negara dalam demokrasi? Apa itu warga negara? Itu bahkan sudah dibahas panjang lebar oleh berbagai pemikir, hanya untuk menjelaskan warga negara dalam sebuah negara atau warga negara dalam sebuah republik itu apa. Dan ujung dari sebuah negara itu adalah warganya, karena itu adalah soal utama dalam sebuah republik. Karena itu saya mencoba memulainya dari judul ya. Jadi judul ini sebetulnya saya ambil dari interpretasi dari Leo Strauss, filsuf abad 19. Filsuf abad 19 dan filsuf abad 20, Leo Strauss, dia adalah seorang filsuf Jerman Amerika. Interpretasi dia terhadap Machiavelli dalam berbagai buku Machiavelli, mulai dari yang kawan-kawan semua orang kenal soal Il Principe, sang penguasa, lalu ada Discorsi on Titus Livius, lalu ada History of Florence, The Art of War, dan sudah termasuk karya-karya sastra Machiavelli. Dan dia melihat bahwa Machiavelli itu dianggap sebagai bapak politik modern, tapi kalau ditanya dari mana ujung pangkal, kenapa dia disebut bapak politik modern? Karena dia memulai satu pengamatan terhadap politik dari itu yang Machiavelli menyebut. Machiavelli itu sesungguhnya behind pikiran-pikiran dia itu sebetulnya mengkritisi filsuf-filsuf dari Yunani kuno, mulai dari Plato, ada Aristotle di sana, termasuk yang dia hantam itu adalah Kristianitas, moralitas Kristen, moralitas orang-orang Kristen gitu. Itu sebetulnya Machiavelli. Karena menurut Machiavelli orang-orang ini hanya menghasilkan paper republics. Itu yang dikatakan oleh Machiavelli. Jadi hanya menghasilkan republik dalam kertas. Hanya menghasilkan republik dalam dokumen, kurang lebih begitulah. Yang dalam bahasa Italianya itu adalah una repubblica in scritto. Jadi republik in paper. Nah, Machiavelli mencoba masuk dari sisi lain yang benar-benar baru bahwa come on. Udah deh, jangan politik ini mesti dilihat dengan mata cacing. Kalau saya gambarkan begitu ya. Kalau Plato, Aristotle dan termasuk politik Kristianitas itu abad pertengahan yang akhirnya menghasilkan abad gelap, mereka melihat dengan mata cacing itu dari jarak jauh, tapi Machiavelli melihatnya enggak. Dia bilang kita mesti mengubah cara pandang kita terhadap politik. Kita lihatnya dengan mata cacing. Itu yang Machiavelli bilang una repubblica in atto, artinya republik sebagaimana adanya, bukan republik bagaimana seharusnya itu. Jadi sebetulnya karya-karya Machiavelli itu dia menjelaskan bagaimana adanya politik. Jadi dia mendeskripsikan bagaimana adanya politik, bukan preskriptif, bagaimana seharusnya. Itu ada dua hal yang berbeda ya. Jadi boleh dibilang filsuf-filsuf atau para pemikir politik pra-Machiavelli melihat politik dari preskriptif, bagaimana seharusnya. Tapi Machiavelli melihatnya deskriptif, bagaimana adanya itu. Sehingga menghasilkan buku yang akhirnya gereja sendiri juga menghantam. Ini Machiavelli ini dianggap kurang ajar, dan dia melihat bahwa ini Machiavelli ini semacam meminggirkan moral dari politik. Padahal sesungguhnya tidak demikian. Karena hampir dalam semua karya-karya dia, di ujung dari semua karya-karya, kalau kawan baca-baca secara serius, dia melihat bahwa kekuasaan tanpa berujung pada penegakan keadilan sosial, itu bukan kekuasaan. Atau politik yang tidak menghasilkan social justice, dia bilang itu bukan politik. Karena politik itu adalah aktivitas sosial yang menghasilkan, dan di ujungnya harus menghasilkan social justice. Dan republik itu sendiri, respublika itu dia adalah oposisi atau antitesa dari korupsi.
korupsi itu res privata gitu. Jadi dia kepentingan pribadi. Sementara Republik kita Indonesia sendiri mengambil NKRI dengan bentuk republik, itu sesungguhnya kita hanya mau mengatakan dari awal bahwa kita harus meminggirkan semua hal yang berkaitan dengan korupsi. Gitu. Kurang lebih begitu dia punya ininya. Jadi intinya kawan-kawan, diskursus ini sebetulnya itu merupakan penggeledahan ya isu-isu dengan menggunakan saya tidak mata cacing, kita start dari tanah bukan dengan mata elang jarak jauh itu. Jadi ketika Pak Tony menawarkan ke saya tema ini, saya melihat bahwa saya tidak sedang memberi kuliah dalam artian konvensional, bahwa saya menyiapkan satu bahan yang boleh dibilang itu by system yang benar-benar rigid, seperti saya tahu itu standar Ledal itu kan tinggi sekali ya, ada Driarkara, dan kita tidak kalah dengan filsafat-filsafat di luar itu. Mau di Jerman, mau di Inggris, Rusia, Amerika Serikat, kita tidak kalah karena di Pulau Flores itu ada Leroy dengan sistem pendidikan yang sangat bagus. Terus di Jakarta ada Driarkara, ada Kentungan Jogja. Tapi hari ini sesungguhnya saya hanya ingin memprovokasi aja secara intelektual. Memprovokasi dalam artian saya mengajak kawan-kawan untuk melihat kondisi Republik kita sekarang itu. Kan itu saya beri subjudul kondisi kesehatan Republik. Dan itu juga dibahas sebetulnya oleh Plato ya, mulai dari Plato, termasuk Machiavelli sendiri. Dia bilang ada dua kondisi republik di eranya dia, di Firenze, bahwa ada republik yang sakit, tapi juga ada republik yang sehat. Nah, dan bagaimana cara kita melihat, mencoba kita menggunakan teleskop Machiavelli untuk melihat kondisi kebangsaan kita saat ini. Nah, saya mulai dari, saya mesti kaitkan, pertama saya mesti menggali sedikit outline tentang apa sih itu citizenship ya. Citizenship itu dari kata warga negara, itu dari kata city. City itu dalam bahasa Latin, saya menjelaskan supaya saya akan kaitkan dengan problem-problem kebangsaan kita sini. Itu dari bahasa Latin itu civis, artinya tempat tinggal, itu kediaman atau cinta atau yang dicintai. Dalam bahasa Yunani itu kimai Yunani, tempat berbaring, tempat lay down. Nah, yang menarik itu dalam bahasa Rusia karena dalam semua tradisi pengetahuan bahasa Rusia, bahasa Slavik itu juga dipakai sebagai rujukan, sebagai bahasa kuno untuk mengecek etimologi dari semua hal termasuk citizens. Dalam bahasa Rusia itu citizens itu warga negara itu dari kata siemia. Bahkan dia menurut saya dia lebih mengakomodir semua hal itu. Artinya siemia itu artinya family atau keluarga. Jadi ketika kita membahas demokrasi, kita membahas politik, kita membahas republik, kita membahas warga negara yang disebut siemia itu atau keluarga. Nah, itu artinya kalau konsepnya start dari keluarga, mestinya sebuah republik ya, mestinya sebuah republik itu semacam keluarga raksasa itu. Jadi kita semua, Pak Tony ada keluarga, saya juga ada, dan kawan-kawan mungkin yang lain sudah berkeluarga. Negara itu adalah keluarga dalam skop yang lebih raksasa itu. Nah, saya membayangkan itu satu republik mesti dilihat dengan cara pandang itu. Cuma memang nanti kita akan membahas lebih jauh terkait dengan kekuasaan, karena republik itu, politik dan segala macam selalu urusannya preservasi kekuasaan. Dan saya akan mencoba melihat nanti ke arah sana itu. Nah, kawan-kawan, ketika saya membahas republik kertas, coba kita memulainya dari saya menarik ya dari kondisi terkini Indonesia. Dan saya tidak sedang membahas Indonesia, tapi saya mengambil Indonesia sebagai Indonesia dalam fotografi ya. Jadi sekarang anggaplah kita ini memiliki satu kamera, kawan-kawan dan saya, kita mencoba meneropong republik kita, kondisi yang terakhir itu. Sekarang pertanyaan karena ini adalah mata kuliah kewarganegaraan dan juga human rights. Lalu kita mesti mulai bertanya, apakah di Indonesia itu ada demokrasi atau tidak? Jadi faktanya Indonesia itu, apakah dia negara demokrasi atau tidak? Itu menurut saya ini pertanyaan kunci yang akan kita telusuri dalam pembahasan hari ini. Saya memulai dari beberapa pemikir ya. Ada Benedict Spinoza itu abad 17 ya, abad 17 dalam Political Treatise
yang nanti ujungnya akan sampai kita pada John Dewey ya, John Dewey. Saya gini, dalam perkuliahan ini saya mencoba mengambil satu ilustrasi, bukan ilustrasi tapi ini satu pengalaman. Saya membawa istri saya ke Rusia itu beberapa tahun lalu ya. Anggaplah sekarang, oke, apakah Rusia itu sebuah negara demokrasi? Secara substansial, yes, dia negara demokrasi. Itu saya mau gambarkan itu. Tapi oleh pandangan dunia, dia dianggap bukan negara demokrasi, tetapi secara substansi dia negara demokrasi. Saya mengambil satu contoh, sekali saya mengajak istri saya untuk jalan-jalan sama anak saya. Ya. Lalu di belakang apartemen, dia mau nyebrang. Istri saya mau nyebrang sama anak. Lalu ada satu kendaraan, dia berhenti 50 meter dari zebra cross. Dia berhenti 50 meter. Lalu istri saya juga tidak mau nyebrang karena dia tahu ada kendaraan yang mau lewat. Tapi kendaraan itu dia berhenti otomatis 50 meter dia berhenti. Akhirnya mereka saling menunggu. Terpaksa sopirnya keluar untuk menyuruh istri saya nyebrang. Ya, kawan-kawan. Lalu dia marah-marah istri saya itu sopirnya. Istri saya juga bingung kenapa harus dimarahi. Karena dia memberikan kesempatan mobil itu untuk lewat. Tapi mobil itu sopirnya justru menyediakan waktu istri saya untuk menyeberang 50 meter. Istri saya sampai di apartemen, dia tanya saya, kenapa begitu? Saya hanya jawab ke dia begini, peradaban itu begitu. Peradaban itu begitu. Kamu bayangin aja, saya bilang istri saya ya, dia 50 meter berhenti. Saya bilang, coba Anda bayangkan kondisi di Jakarta atau di Bali atau dimanapun. Coba bayangin aja, mobil itu, bumper mobil itu bisa mengenai atau menyentuh lutut kita. Itu yang terjadi di jalanan di bangsa kita. Itu kebalikan dengan negara-negara Rusia misalnya itu. Itu satu. Terus yang kedua, kita sekali jalan, belum lama ini, 3 bulan lalu istri saya ada di sana. Ada terjadi tabrakan mobil di jalan raya antara dua sopir. Apa yang terjadi? Kedua-duanya keluar dari mobil dan bersalaman sambil bersepakat untuk siapa yang harus menelpon polisi supaya menyelesaikan persoalan mereka. Lalu dalam waktu 5 menit polisi datang untuk menyelesaikan problem mereka. Jadi dua sopir ini yang sedang dalam masalah, mereka tidak berkonflik tapi bersalaman dan memutuskan untuk menelpon polisi karena mereka ngerti. Nah, kawan-kawan, saya memulai dari dua kondisi ini atau contoh ini untuk membahas kondisi bangsa kita. Ya, kondisi bangsa kita. Bahwa dalam negara-negara yang oke kita tidak sebut sebagai demokrasi misalnya, mungkin China juga sekarang mungkin. Saya belum pernah ke China ya, tetapi di sana dibentuk satu masyarakat dan masyarakat itu yang kita sebut sebagai understanding society atau reasoning society. Masyarakat yang pakai isi kepala itu. Bukan masyarakat yang pakai otot. Nah, saya mengambil contoh-contoh begini sebagai warming up untuk kita melihat kondisi kebangsaan kita. Pertanyaannya adalah, apakah bangsa kita adalah bangsa demokrasi atau bangsa yang demokratis? Saya tidak melihatnya demikian. Dalam pembukaan UUD 45, di situ tujuan berbangsa dan bernegara kita itu dimulai dari kata mencerdaskan. Artinya isi kepala dulu yang diperbaiki, otomatis perut juga pasti diperbaiki. Jadi ketika SDM itu diperhatikan secara serius, masalah-masalah kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan itu juga otomatis akan diselesaikan. Nah, Benedict Spinoza itu, dia bilang begini, dia adalah seorang defender dan demokrasi, dia pembela demokrasi, kebebasan berpendapat. Dia bilang begini, dalam demokrasi itu bukan siapa, bukan tentang siapa yang dipilih, artinya calon gubernur, calon presiden, calon legislatif, DPD atau apapun itu. Tapi ini soal siapa yang mampu memilih. Logiknya adalah demokrasi itu hanya akan bisa dicapai ketika majority citizens, warga negara, itu adalah masyarakat reasoning. Masyarakat yang bernalar. Karena demokrasi itu dalam
menurut beberapa pemikir ya, ada John Stuart Mill, ada Walter Bageh, ada Amartya Sen di sana, ada Dewey di sana. Mereka bilang demokrasi itu adalah sistem pemerintahan yang mesti berfondasi pada diskusi atau pemerintahan oleh diskusi lah, government by discussion. Itu yang dikatakan oleh Amartya Sen ya. Dia bilang, atau John Dewey misalnya, demokrasi itu adalah government by discussion, artinya pemerintahan oleh diskusi atau pemerintahan oleh musyawarah. Syarat dari diskusi adalah orang-orang yang mengambil bagian dalam diskursus itu mesti pakai otak. Ya. Jadi ada nalar di sana, ada reasoning, bukan believing. Bukan believing, itu soal. Nah, dari data terakhir ya, Indonesia itu 70-an%, kalau sekarang 74%, kita masih dikategorikan sebagai uneducated. Uneducated itu masyarakat berbudaya itu adalah masyarakat yang sudah memahami dalam artian kita mampu itu untuk menganalisis berbagai persoalan-persoalan sosial. Tapi faktanya di Indonesia hanya 26% yang bisa disebut masyarakat berbudaya, masyarakat diskursus. Nah, kita ini termasuk kawan-kawan semua saya, kelas menengah dan segala macamnya itu adalah masyarakat-masyarakat berbudaya karena kita tahu pilihan kita itu, pilihan apapun gitu ya, termasuk pilihan politik karena kita sekarang dalam masa Pilpres. Jadi saya yakin sekali pilihan kawan-kawan nanti adalah pilihan rasional. Jadi kawan-kawan mempertimbangkan pilihan saya karena kawan-kawan punya isi kepala yang bagus untuk mencerna politik kita. Saya pun demikian. Saya membayangkan masyarakat-masyarakat di desa karena pilih secara emosional. Nah, itu yang disebut oleh si Dewey dalam buku Democracy and Education. Menurut dia demokrasi dan pendidikan itu adalah semacam satu koin bersisi ganda yang tidak bisa dipisahkan karena fondasi dari demokrasi itu adalah mesti pendidikan. Nah, kawan-kawan, Jepang ya, kita akan kemana-mana ya, kita menelusuri berbagai hal aja. Jepang, daratan yang bisa digunakan Jepang itu, daratan produktif ya Jepang ya, itu hanya 26% kalau saya salah ya, 26%. Tetapi Jepang itu bisa menjadi, saya boleh sebut dia top 1 Asia, itu Jepang. Padahal daratannya hanya 26% itu bisa digunakan. Korea Selatan juga sama, sekitar 24-26% itu daratan yang bisa digunakan. Tapi kedua negara ini bisa menjadi top 2 di ASEAN. Sementara kita Indonesia, 100% daratan kita itu adalah daratan produktif. Artinya bisa tanam apa saja dan di mana saja dia pasti akan hidup. Tapi problem kita tidak sampai pada satu negara yang makmur. Apa persoalannya di sana? Saya sendiri meyakini apa-apa yang dipandang oleh berbagai peneliti. Ada Muhammad Yunus, mungkin peraih Nobel ekonomi itu Muhammad Yunus mengatakan hal yang sama, termasuk ada Joseph Stiglitz dan semua pemikir-pemikir modern. Mereka melihat bahwa SDM itu, kecerdasan itu berbanding lurus dengan kesejahteraan. Sementara kebodohan sebaliknya, itu berbanding lurus dengan kemiskinan. Nah, di situ letak soal bangsa kita sekarang ini. Nah, saya akan kaitkan nanti kepada kondisi elit politik kita, karena diskursus hari ini sesungguhnya adalah sebuah penggeledahan persoalan kebangsaan tapi dari teori kelas elit gitu. Ada Platon sendiri itu adalah dia salah satu pemikir kelas elit, lalu ada termasuk trio dari Italia, ada Joseph Bitzel, ada Gaetano Mosca, termasuk Vilfredo Pareto. Saya membayangkan gini ya, ini Singapura deh, Singapura. Setelah Jepang, ada Korea Selatan, ada Rusia, dan segala macam. Singapura, kalau kawan-kawan, mungkin ada kawan-kawan yang memegang mata uang Singapura saat ini di saku Anda, coba dilihat baik-baik. Di tengah uang Singapura itu tertulis education. Ya, ini hanya warming up aja. Tertulis education di tengahnya. Saya pernah nanya sekali, salah satu profesor di Singapura, ketika kami ada kegiatan di National University of Singapore. Saya bertunjukkan ke dia itu mata uang. Dia profesor senior. Saya nanya, kenapa dalam mata uang Anda di tengah-tengahnya itu tertulis education?
Dia jawab begini, Eduardus, kita itu tidak punya tanah, juga tidak punya laut, bahkan udara kita nggak punya. Karena itu semua tidak punya, makanya kita harus punya otak. Lalu pertanyaan, apakah Singapura itu bisa dibandingkan apple to apple dengan Indonesia? Enggak begitu cara melihatnya. Karena secara geografis kita jauh lebih luas dari Singapura. Tapi poinnya tetap sama, substansinya tetap sama, bahwa IQ manusia, SDM manusia itu adalah segalanya itu, yang membuat dia punya segalanya. Kita punya segalanya, tapi karena otak tidak punya segalanya, kita juga tidak akan kemana-mana. Atau negara-negara yang saya sebut, ada Jepang, ada Korea, ada Singapura, mereka bahkan tidak punya segalanya, tapi karena otak mereka itu memiliki segalanya, mereka akan menguasai segalanya. Kan begitu logiknya begitu. Atau Amerika Serikat, tapi Amerika Serikat sendiri juga sedang mengalami kemunduran luar biasa. Yang saya maksudkan kawan-kawan, diskursus hari ini adalah ini menjelang tahun politik, saya tidak sedang berkampanye untuk memilih si A atau si B. Tapi saya ingin mengajak kawan-kawan untuk memakai semua fasilitas filsafat kita, untuk memakai fasilitas teori-teori pemikir yang kita ingin, untuk mengecek kondisi di sekitar kita. Saya terus terang saya berterima kasih kemarin kepada Pak Tony karena akhirnya Asosiasi Sekolah Filsafat seluruh Indonesia mengeluarkan pernyataan cukup serius tentang kondisi kebangsaan kita. Karena dia sedang tidak sehat kondisi bangsa kita ini. Sedang tidak sehat. MK itu, Mahkamah Konstitusi dikadali itu. Saya tidak sedang merujuk kepada seseorang, tapi kita mesti mulai dari sana untuk membahas human rights dan juga citizens, warga negara. MK itu sudah dikadali. Dalam teori Machiavelli, dia tulis dalam buku Diskorsi dan juga dalam Il Principe, dia bilang begini, pelaksanaan jelek atau paling rendah terhadap konstitusi itu ciri-ciri bahwa korupsinya meninggi. Sebaliknya, dia bilang, pelaksanaan undang-undang, aturan-aturan, norma hukum semakin tinggi, itu ciri khas atau menandai satu kondisi kebangsaan bahwa bangsa itu korupsinya rendah itu, atau derajat korupsi itu menentukan pelaksanaan konstitusi. Apa yang terjadi di kita kemarin itu MK sudah mengeluarkan bahwa dia melanggar, ketua MK dia melanggar kode etik yang berat, karena itu dia dihentikan. Tapi presidennya tidak minta maaf. Itu soal besar dalam masa ini. Saya membayangkan kawan-kawan, misal kita mengambil contoh lah Jepang misalnya. Saya tidak perlu menjelaskan secara lebih jauh soal ini, tapi mari kita melihat kondisi negara-negara yang saya bilang tadi itu, mereka punya isi kepala yang bagus, ya, dan mereka punya bukan hanya ini, tapi IQ mereka tinggi, itu juga di backup oleh mental mereka tinggi. Seorang istri menteri misalnya, saya beberapa kali menampilkan contoh ini. Istri menteri di Jepang, dia memberi melon dan kepiting kepada konstituen. Dan dalam aturan Jepang itu dianggap sebagai apa istilahnya itu ya, semacam cawe-cawe politik lah kalau begitu. Apa yang terjadi di sana itu? Menterinya undurkan diri, menteri yang ada suami itu mengundurkan diri itu dari posisinya. Bukan hanya menteri itu, suaminya yang minta maaf, tapi Shinzo Abe sebagai perdana menteri juga minta maaf berkali-kali karena dia bilang saya salah memilih menteri. Gitu. Nah, ini peradaban. Dalam restorasi Meiji itu 1867 sampai dengan 1912, tekanan dari restorasi Meiji itu adalah yang dalam bahasa Jepang itu disebut seikatsu. Seikatsu itu dalam bahasa kita itu budi pekerti. Kalau datang terlambat minta maaf. Injak kaki orang minta maaf. Tapi di bangsa ini kebalikan semua itu. Korupsi itu sampai triliunan. Tak satu pun presiden yang minta maaf. Kawan-kawan saya rasa banyak yang lahir di tahun 2000-an ya. Dan saya rasa 3 presiden kayaknya mungkin, 2 presiden kawan-kawan pasti bisa melihat lah pergerakan ini. Pertanyaan saya, ada tidak presiden yang pernah minta maaf ke publik ketika ada menteri yang korup? Lalu yang kedua, ada tidak ketua partai politik yang minta maaf kepada publik ketika kader-kadernya korup? Coba-coba, saya sekarang kita interaktif aja, Pak Tony. Beri kesempatan kepada kawan-kawan. Ini dalam forum ini kan forum besar, kawan-kawan. Coba dijawab pertanyaan saya. Pernah tidak kalian melihat presiden yang minta maaf?
atau Apa, ketua parpol. oke, apakah kalian pernah melihat di Republik kita ini ada presiden yang minta maaf karena terjadi kasus korupsi? Misalnya dibuat oleh menteri-menterinya. Oke, satu orang ya mewakili atau ketua partai. Yang sesuai saya melihat selama ini, kalau Ya. terjadi salah satu menteri atau pihak-pihak tertentu melakukan korupsi, yang saya ketahui bahwa presiden sama sekali tidak menyampaikan permintaan maaf kepada publik. Exactly. Oke, Yes. mereka pengamatan mereka juga tidak ada agak itu. Yes. Yes. Oke. Oke, saya lanjut ya kawan-kawan ya. Saya lanjut ya. Jadi tema kita itu tentang hak, human rights. Tapi ujung-ujungnya oleh elit kita tidak dibarengi dengan kewajiban. Padahal rights and duty itu dua hal yang harus semacam satu sisi, dua sisi dari satu mata uang itu problem. Sekarang kalau saya mengajak kawan-kawan untuk kita berselancar ke Jepang, itu seputaran restorasi Meiji itu abad paruh kedua abad 19 dan dua dekade pertama abad 20. Kalau kawan-kawan membaca, sekarang gini, kita mengambil satu contoh negara yang menurut saya punya peradaban yang sangat tinggi di dunia, dan Jepang. Dan saya sendiri meneliti negara ini cukup lama, yang akan saya tuangkan dalam buku yang sedang mau diterbitkan dalam waktu dekat. Saya meneliti kenapa Jepang sampai sekarang negara dengan kultur apologi tertinggi dan terbaik di dunia. Kultur apologi itu adalah kultur minta maaf ya, kultur minta maaf. Karena harakiri itu adalah wujud dari kultur minta maaf. Ini ada kaitannya semua dengan kualitas warga negara, quality of citizens, quality of pelaksanaan human rights atau whatever, termasuk di China ya. Saya memulainya dari Jepang di akhir abad 19 dan di awal dua dekade pertama abad 20. Jepang meneliti kenapa dia terbelakang dari Amerika Serikat. Karena itu pemerintah Jepang itu mendesain, mereka punya sistem untuk mengecek dengan satu pertanyaan kunci. Mengapa Amerika Serikat pada era itu ya, bukan era sekarang, mengapa Amerika Serikat lebih maju dan canggih dalam semua hal? Lalu kaisarnya bilang, kalau kita tidak memperhatikan fondasi negara itu adalah pendidikan. Lalu karena itu di Jepang pada tahun-tahun segitu, defisit orang pintar, bukan defisit, tapi mereka tidak memiliki orang pintar. Anda apa yang dibikin oleh pemerintah Jepang melalui program militernya, ya, yang disebut popular militarism atau militer bahasa Indonesia yang paling tepat ya. Popular militarism itu, lalu tentara-tentara itu disuruh ke desa-desa bukan untuk melatih mengangkat senjata, tetapi tentara-tentara yang terdidik itu disuruh untuk mengajar warga negara. Jadi kaisar bilang, kalian pergi ke pedesaan, didiklah orang-orang desa supaya mereka bisa membaca. Karena itu mereka mau menghempaskan iliterasi dan jadilah Jepang seperti yang kita lihat sekarang. Jadi saya membayangkan sama dengan para pendiri bangsa kita, ada Ki Hajar Dewantoro dan termasuk para pemikir lain pra kemerdekaan. Mereka melihat bahwa pendidikan itu adalah jantung dari sebuah republik. Karena itu tentara-tentara Jepang itu disebarkan itu di seluruh pedesaan, itu sudah ada penelitian itu. Jadi provincial life and the military activities itu para era itu. Lalu mereka menyebar kemana-mana untuk mendidik secara masif masyarakat Jepang. Jadi kognisinya diperhatikan, psikomotoriknya diperhatikan, fisik juga dilatih, dan psikososialnya dilatih. Apa itu psikomotorik? Kepalanya dibereskan, lalu kognisi psikomotorik fisik mereka juga dilatih, dan juga psikososial. Psikososial itu menghasilkan masyarakat yang sangat apologis sekarang itu. Masyarakat yang tahu diri, tahu minta maaf, dan segala macam. Kalau suatu saat
kawan-kawan bisa ke Tokyo atau ke negara-negara kota-kota di Jepang itu, kawan-kawan bisa lihat sendiri, memperhatikan karakteristik masyarakat Jepang. Ini adalah produk dari sejarah panjang bangsa ini untuk memperhatikan kesehatan jantung dari Jepang. Apa itu? Isi kepala warganya sama isi mentalnya. Itu satu. Lalu Perang Dunia II itu adalah kekalahan politis Jepang yang sangat dahsyat. Dibomnya Nagasaki dan Hiroshima. Saya rasa ini cerita yang sangat populer dan kawan-kawan bisa membacanya soal Kaisar Hirohito. Ketika dua kota ini dibom oleh Amerika Serikat, dia tidak bertanya dia tidak bertanya kepada para jenderal berapa tentara yang masih tersisa. Enggak, dia bilang, saya mau tanya itu berapa guru yang masih tersisa dari pengeboman ini. Itu yang ditanya itu. Lalu para jenderal itu kebingungan dengan pertanyaan Kaisar. Kenapa tidak ditanya berapa jumlah tentara yang tersisa untuk melawan Amerika Serikat dan mengambil lagi senjata dan menghantam balik Amerika Serikat? Dia bilang enggak. Saya hanya mau bertanya berapa guru, karena kita tidak mungkin lagi melawan Amerika Serikat. Mereka punya kekuatan, dan kita sudah kalah. Karena kita kalah, kita perhatikan guru dan didiklah bangsa ini supaya menjadi bangsa yang pintar, bangsa yang bisa bersaing, dan kita akan kembali untuk melawan Amerika Serikat. Apa perlawanan Jepang sekarang itu terhadap Amerika Serikat? Mereka sekutu, tentu saja secara geopolitik mereka sekutu. Tapi perlawanan mereka menampilkan bahwa dia adalah negara dengan sistem terbaik di dunia saat ini, Jepang. Itu poin utamanya. Jadi kawan-kawan semua, kalau melihat kondisi kebangsaan kita sekarang itu ya, lalu saya mesti bertanya kepada kawan-kawan, apakah bangsa kita itu masih punya jantungnya enggak? Reformasi 98, kita anggap bahwa Orba, dia adalah rejim dengan keburukan yang cukup besar. Karena ada KKN yang kita sebut korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tapi 2 dekade, kita tidak menghasilkan apa-apa. Yang ada itu terjadi pemburukan. China restorasi Deng Xiaoping 1978. Sampai 1998, 2 dekade ya. Kita kan 98, sekarang udah 2024. China dari 1978 sampai 1998. Dia menemukan, kok ini si Deng Xiaoping ini kan serius ya. Kita mau mengubah bangsa China itu. Tapi gagal, dia tidak take off itu juga tahun 98. Karena itu, 98 itu ada di China itu ada yang disebut Democratic Meeting. Ada semua sejarah itu. Democratic Meeting itu adalah semua elit China dari 2 ya, dari PKC, Partai Komunis Cina, dengan PLA, People's Liberation Army, dari tentaranya. Dikumpulkan dalam satu ruangan, elit-elitnya. Lalu di sana semacam ada, kalau di frateran itu dulu, kalau tidak salah, Pak Todi, coba koreksi saya, ada yang disebut koreksio fraternal, kalau tidak salah. Masih ada nggak? Yes. Masih ada sampai sekarang. Nah, coba kawan-kawan bayangkan saja, di China yang negara yang kita bukan negara demokrasi, tapi mereka punya yang disebut Democratic Meeting. Dikumpul elit-elit di situ satu ruangan, dan di situ mereka bisa mengkoreksi satu sama lain. Misalnya contoh misalnya, katakan Pak Tony ini menteri. Dalam ruangan itu mesti bilang, Pak Tony, saya lihat kemarin istri Anda itu makan di restoran mewah sekali dan memakai mobil sport misalnya, atau pakai Ferrari atau Lambo. Saya mesti memberitahu Anda ya Pak Tony, bahwa Anda itu dan keluarga Anda itu hidupnya agak hedon itu. Jadi tidak tertib Anda sebagai pejabat publik. Itu terjadi di China. Nah, kawan-kawan coba membaca semua sejarah ini. Ada ininya. Jadi ada Democratic Meeting di sebuah negara yang tidak menganut sistem demokrasi. Tapi mereka berani melakukan itu. Dan itu tradisi dimulai dari tahun 98 karena mereka tahu bahwa China ini tidak take off karena korupsinya besar-besaran di China. Elit militer PLA-nya juga korup di mana-mana, elit PKC-nya semua di mana-mana. Dan menguasai bisnis dimanapun. Karena itu 98, mereka mencari tahu di mana sih letak jantung persoalan kita. Lalu oleh Zhu Rongji dan Jiang Zemin sebagai presiden dan perdana menteri pada waktu itu, mereka melakukan sebuah saya bilang revolusi
revolusi mental. Jadi sebenarnya revolusi mental ada di kita, tapi nggak ada, jadi dijalankan. Di China punya itu. Lalu mereka temukan bahwa, oh come on, ini ada satu hal yang kita belum bereskan. Korupsi kita itu makin meninggi. Karena itu dia akan menerabas dan merusak semua sel-sel sendi-sendi kehidupan berbangsa. Lalu lahirlah satu, itu bukan pernyataan yang begitu saja muncul dari Zhu Rongji. Sediakan saya 100 peti mati, 99 buat para koruptor, 1 buat saya jika kalian temukan saya korup. Itu Zhu Rongji bilang. Petinggi China pada waktu itu. Itu bukan pernyataan yang begitu saja muncul. Tapi itu mau refleksi yang panjang bahwa China ini tidak take off karena ada satu soal. Ada satu belenggu yang membuat dia tidak take off. Apa itu? Korupsinya gila. Itu terjadi di China. Nah, sekarang kondisi bangsa kita 98 sampai 2024. Itu berarti sekarang kita sudah 26 tahun reformasi. Yang terjadi di kita itu korupsi mulai dari istana besar sampai di istana desa-desa. Dan saya rasa kawan-kawan membaca semua bahwa data terakhir korupsi paling banyak itu terjadi di desa. Jadi kita bukan soal kuantitasnya. Kalau kuantitasnya jelas ada di Jakarta pusat korupsinya. Mulai dari istana sana. Tapi sekarang secara kualitatif korupsi itu sudah mengalami desentralisasi. Jadi di mana-mana menjadi epicentrum korupsi. Sekarang bangsa kita sekarang, itu sebagai orang-orang filsafat yang belajar filsafat, pertanyaan reflektif yang saya perlu sampaikan. Kita bicara banyak pemikir tadi, mulai ada Dewey di sana, ada Locke, ada Machiavelli, ada Plato, ada Aristotle, ada apapun itu. Yang semua bicara tentang citizens, warga negara. Plato sendiri memasang satu standar sebagai pemikir filsuf. Dia adalah penganut elite class teori. Dia melihat bahwa yang boleh menjadi pemimpin hanya philosopher king. Philosopher king itu adalah seorang pemimpin yang diperintah oleh kepala itu. Karena itu kelas sophos itu adalah kelas kepala. Ada 3 kelas dalam Platon. Ada kelas sophos, kelas kepala, ada kelas tumos, kelas dada, lalu ada kelas perut. Nanti Plato bilang menjadi pemimpin sebuah republik itu mesti harus orang-orang yang sudah sampai pada level kelas sophos. Kelas yang didikte perilakunya, ucapannya, mentalnya itu didikte oleh pikiran. Bukan didikte oleh perut. Kelas rakus. Saya teringat akan John Stuart Mill di Inggris. Utilitarianis dari Inggris. Utilitarianisme itu gagasan filsafatnya utilitarianisme. Itu muncul karena pengamatan dia terhadap kehidupan kerajaan pada eranya. Jadi di Inggris pada waktu itu, pada era John Stuart Mill, dia melihat bahwa kerajaan itu adalah simbol moral. Oke? Tapi dia mengkritisi kondisi kalau suatu saat kawan-kawan bisa ke Inggris ya untuk melihat sejarah-sejarah ini. Kita hanya baca dalam buku selama ini, tapi kawan-kawan bisa lihat dari suatu saat. Dari kondisi dalam kerajaan, di dalam tembok-tembok kerajaan itu adalah kondisi surplus, kondisi kesejahteraan, kondisi hidup enak. Dan mereka, raja-raja dulu di Inggris itu adalah parameter moral. Tapi Mill melihat bahwa kok berbeda sekali ya kondisi dalam kerajaan dengan di luar tembok kerajaan. Di mana warga itu melarat, miskin, bodoh, dan terbelakang. Karena itu Mill bilang, dia gambarnya begini. Katakan sekarang saya adalah pemimpin. Oke, saya adalah pemimpin yang dianggap sebagai sopan, orang yang baik, tapi saya tidak bisa mengubah keadaan di sekitar saya itu. Mill memperkarakan moralitas penguasa. Atau Platonic misalnya menjadi, itu yang disebut utility. Utilitarian itu adalah kegunaan. Apa gunanya si Edwin ini sih sebagai orang yang kudus, sebagai orang yang baik, sopan, santun, tapi dia tidak bisa mengubah keadaan. Itu kan yang dikritik oleh Mill, bukan the greatest good of the greatest number. Jadi kebaikan untuk lebih banyak orang. Bukan begitu utilitarianisme itu. Kalau kita baca sejarahnya itu. Reformasi agraria di Inggris pada waktu itu, Mill hanya mau meyakinkan bahwa para raja, para elit,
Nggak ada guna kalian berada di mimbar tahta-tahta kerajaan itu yang dianggap sebagai moral keeper, tapi kalian tidak bisa mengubah keadaan. Karena itu Mill bilang, kualitas kekuasaan kalian itu, kualitas moral kalian itu diuji dari cara kalian mengubah tatanan sosial itu, termasuk orang-orang yang di luar tembok-tembok kerajaan itu. Kalau itu keadaan sosial itu bisa diubah, kualitas moral kalian itu bisa dipertanggungjawabkan bahwa oke, kalian itu adalah orang bermoral. Tapi sebagai penguasa, gunakanlah kekuasaan itu untuk mengubah keadaan. Itu sebetulnya kritik Mill ini jadi mengingatkan kita akan dialog Sokrates ya sama Plato, di mana Sokrates sendiri akhirnya membagi dua soal tipe kesenangan ya, tentang Sokrates bilang itu ada dua tipe kesenangan, ada pleasures of pigs, kesenangan babi-babi, tapi juga ada sebetulnya itu oleh interpreter sesungguhnya, oleh John Stuart Mill sendiri melihat bahwa dalam pikiran Sokrates yang dibahas secara serius oleh si Platon, ada dua tipe sebetulnya, itu tipe kesenangan dalam kehidupan manusia itu. Ada dikaitkan dengan elit-elit politik. Jadi ada pleasures of pig, kesenangan babi-babi, tapi juga ada pleasures of Socrates. Pleasures of pigs itu, pig itu, babi itu adalah simbol kerakusan. Sekarang pleasures of Socrates itu adalah kesenangan intelektual, kesenangan mental, kesenangan yang lebih komprehensif. Bagi seorang pemimpin itu mesti dia dikontrol oleh isi kepala yang bagus, oleh mental yang cukup kuat, dan dia mampu menghalangi tuntutan perutnya itu, kerakusan itu. Itulah yang disebut oleh si Platon itu mesti dibagi tiga. Ada kelas sophos, ada kelas tumos, kelas dada, ada kelas perut yang disebut kelas epitumia. Sekarang kawan-kawan, ini nanti saya lempar ke forum ini sekarang. Sekarang kalau kita memakai tiga tingkatan kelas menurut Platon ini. Kawan-kawan boleh menjawab nanti dan boleh memperkarakan hal ini. Saya mau tanya, kira-kira elit bangsa kita sekarang ini, ya, apakah mereka itu kelas sophos, atau kelas tumos, atau kelas epitumia, itu kelas perut, kelas kepala, kelas dada, atau kelas perut? Nah, saya lempar aja, kita coba interaktif ini supaya kita lebih mengalir aja diskusinya. Coba, saya mau tanya. Apakah ada yang mau menjawab? Kondisi negara kita saat ini, ya, kalau kalian baca satu buku, Arete kayaknya, di buku Arete ada bahwa Plato itu membagi diri manusia menjadi tiga bagian. Yang pertama, kepala kita, itu disebut logistikon ya, disebut sophos oleh Pak Edu. Kemudian itu berkaitan dengan pemikiran. Orang menggunakan akal sehat, rasio. Kemudian ada kelas tumos, semangat, pejuang, keperkasaan, itu ada di tumos, dada. Kemudian epitumia, itu perut ke bawah, orang yang takluk karena makanan dan seks. Sekarang kalian melihat negara kita ini dipimpin oleh orang yang menggunakan akal, logistikon, atau menggunakan semangatnya saja, atau lebih mementingkan hawa nafsu dan perut. Ada yang mau berpendapat? Atau mungkin dari Zoom, mungkin ada yang mau berpendapat, silakan. Silakan, apakah kondisi negara kita ini dipimpin oleh penguasa kita itu penguasa yang mengandalkan rasionya, atau penguasa yang hanya mengandalkan semangat dengan menggertak, atau yang menggunakan ya, atau lebih cenderung dikontrol oleh hawa nafsunya? Kurang lebih begitu pembagian menurut Plato. Logistikon, tumos, dan epitumia. Silakan satu orang. Kalian sudah membaca apa yang saya share kan? Silakan omong saja, atau mungkin dari peserta Zoom, silakan. Yes. Kita interaktif aja ya, kita interaktif aja itu. Oke. Saya pikir ini satu pertanyaan yang sangat bagus dan menantang kita menilai pemimpin kita sendiri saat ini. Realnya mereka lebih condong dikontrol oleh yang mana ini? Oleh akal sehat mereka, atau oleh hanya semangat kepahlawanan mereka, atau oleh hawa nafsu? Mungkin Pak Mariosu dari Koperasi Sangosai. Ada satu orang? Oke, Nona. Saya lihat engkau punya pemikiran terbagus. Oke.
Perkenalkan, nama saya Elvin J, mahasiswa PKK tingkat 1 Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik. Baik, menurut saya yang sesuai dengan realitas sekarang yang saya amati, sesuai dengan pandangan saya yang menjadi kelas atau yang saya lihat bahwa presiden atau pimpinan-pimpinan tertinggi mereka melakukan kelas topos atau akal sehat. Kalau menurut saya, nah, itu saya ambil dari presiden kita saat ini, Jokowi. Dia memang seorang pimpinan yang hebat. Dengan segala akal sehatnya, dia dapat membangun negara yang kita lihat saat ini banyak sekali perkembangan di mana-mana. Terima kasih. Oke, kita beri aplaus. Oke. Jadi menurut Nona ini kakak, Jokowi itu menggunakan logistikon ya. Oke. Oke, nanti kita mungkin ada pandangan dari Zoom, silakan. Raise hand. Suster mungkin. Kalau mau bicara silakan unmute dan langsung bicara. Saya Peton. Oke, silakan Apriano. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih kepada Kakak Edo yang sudah memberikan sedikit pemantik untuk kita. Kalau saya rasa, saya melihat akhir-akhir ini memang pada awal periode itu, Jokowi memang sempat memaparkan dia punya intelektual. Tetapi memang di awal dia sudah menempatkan posisinya sebagai pemimpin yang menggunakan rasio. Tapi akhir-akhir ini dia dibunuh oleh hawa nafsu karena kepentingan dia sendiri. Yang pada akhirnya tampak jelas dan bukan abstrak. Itu dia mendorong anaknya Gibran itu untuk menjadi bapresnya Prabowo itu. Saya melihat dua sisi, memang di awal dia menggunakan rasio, tapi di akhir dia menggunakan hawa nafsu untuk melanjutkan dan melanggengkan kepentingannya sebagai kekuasaan. Terasa demikian. Oke, terima kasih Apriano, mahasiswa kami juga dari Prodi DKV. Ada lagi? Silakan langsung sampaikan, unmute dan langsung berbicara. Satu lagi. Atau dari mahasiswa? Oke, ada satu mahasiswa. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dominikus Senduri. Kalau menurut pandangan saya selama ini dari pemimpin, terutama presiden, yang saya melihat itu semangat dasar yang pertama di awal-awal. Di sini berkaitan dengan di awal-awal itu entah kenapa mungkin sudah tradisi atau dari kepribadian tertentu, misi atau visi itu sangat yang mereka maksudnya yang diprioritaskan, tetapi sama seperti dikatakan di ujung-ujungnya tidak terrealisasi. Terkadang apa yang mereka kerjakan tidak memuaskan bagi masyarakat tertentu. Tetapi dari perjuangan itu kita perlu apresiasi kepada pemimpin bagaimana mereka mengusahakan dengan keadaan bangsa ini yang begitu besar. Jadi sangat membutuhkan seorang pemimpin yang bagaimana dengan caranya masing-masing. Tetapi dalam hal ini kalau saya melihat dengan kemajuan teknologi atau dengan keadaan negara bangsa yang begitu besar, sangat banyak kendala yang dilakukan seorang pemimpin. Karena berbagai budaya itu yang membentuk kita sulit untuk disatukan, terutama dari SDM menurut saya. Karena belum terlalu SDM untuk masyarakat Indonesia, untuk Indonesia, jadi sangat rumit untuk menjalannya. Jadi butuh waktu yang begitu panjang. Terima kasih. Oke, jadi menurut mahasiswa Dominikus ini, Oke. seperti Apriano,
awal-awalnya pemimpin bangsa kita berjuang sesuai dengan visi misi dan janji kampanye, tapi akhirnya semangat itu luntur dan lebih dikuasai oleh hawa nafsu. Tetapi dia juga mempertimbangkan memang kondisi real bangsa kita, SDM-nya masih rendah, sehingga pemimpin seperti apapun memang akan susah untuk mengontrol pembangunan bangsa. Saya pikir tiga tanggapan ini bisa ditanggapi lagi oleh Good, kawan-kawan. Saya mencoba memulai dari satu, nanti setelah ini kawan-kawan bisa membaca, karena bisa di-download sekarang. Saya memulai dari Jerman, Angela Merkel. Mungkin kawan-kawan tahu ya Angela Merkel ya, kanselir Jerman. Ya. Yes. Kanselir Jerman itu adalah seorang penguasa di Jerman yang kalau tidak salah dia memimpin selama 2 dekade, ya. Dan sampai di ujung masa jabatannya, kawan-kawan bayangkan saja ya, dia 2 dekade dia memimpin. Untuk menjawab merespons catatan dari kawan-kawan, di ujung masa jabatannya lalu ditemukan oleh semacam apa ya, di kita itu untuk memeriksa kekayaan pejabat itu namanya apa itu? Aku lupa namanya itu. Institusi yang mengubah memeriksa kekayaan para pejabat. LPK, lembaga LPKS. Oke. Sorry, mungkin ya. LPKS mungkin, Pak. Oke. Ada lembaga itu. Lalu ditemukan di Angela Merkel, dia punya kekayaan itu tidak naik-naik. Hanya naik sedikit sekali itu. Karena memang dari gaji dia selama 2 dekade. Kalian bayangin aja. Negara terkaya di dunia dengan sistem terbaik. Dan pemimpinnya 2 dekade. Kalau selesai 2 dekade dia memimpin atau berapa belas tahun. Tapi kekayaannya tidak naik. Dan yang terjadi, Angela Merkel selama dia berkuasa, dia masih pergi membayar sendiri tagihan listriknya itu. Ini saya lemparkan ke kawan-kawan supaya kita berpikir secara serius soal ini. Selama dia memimpin, dia masih pergi membayar sendiri tagihan listrik. Itu Merkel. Dan temuan berikut terhadap orang ini adalah, tak satu pun selama dia memimpin, keluarganya dan juga kerabat-kerabatnya atau teman-teman dekatnya yang memanfaatkan kekuasaan dia dan mengisi posisi jabatan-jabatan penting di Jerman. Tidak ada. Ditemukan tak satu pun dari keluarganya, dari kerabat-kerabatnya atau teman-teman dekatnya yang mengisi jabatan publik di Jerman selama dia berkuasa. Sekarang kawan-kawan, saya lempar ke kalian sekarang. Seorang presiden selama memimpin, sebelumnya anak menjual pisang. Tapi di ujung masa jabatan, itu kekayaan anaknya itu bisa ribuan kali lipat. Dan bisa menguasai apa saja itu. Termasuk menguasai partai. Menantu jadi pejabat publik. Anaknya didorong dan dipaksakan untuk menjadi calon pemimpin bangsa ini. Saya beri gambaran ini untuk kita bisa melihat perbedaan yang cukup jauh antara negara-negara yang memang sudah punya budi pekerti itu. Yes, bahwa dalam demokrasi, saya tidak sedang berkampanye sekarang, tapi saya hanya mau menampilkan contoh-contoh bahwa ini kondisi bangsa kita. Itu satu. Terus yang kedua, terkait presiden Anda ini. Ini soal bansos ya, soal bansos. Saya memulainya dari bansos. Karena ada beberapa kawan tadi yang melihat bahwa presiden kita sekarang didikte oleh pikirannya, oleh isi kepalanya. Itu di awal, tapi di ujung dikatakan bahwa tidak lagi didikte oleh kepalanya, tapi didikte oleh perutnya. Sekarang saya mengambil contoh negara-negara, saya ambil salah satu contoh adalah Rusia. Rusia itu adalah salah satu negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Dan di sana sekolah gratis. Kesehatan murah meriah buat orang-orang yang
tidak punya kemampuan yang cukup di bidang finansial, negara beri jaminan kesehatan gratis. Dan saya sendiri mengalami itu di negara ini. Ketika kita bicara bansos, itu sebetulnya program yang paling bodoh itu. Harus mengeluarkan uang sampai 400-an triliun setahun hanya untuk bansos. Kenapa program-program seini tidak dikonversi ke pendidikan misalnya? Dan sekarang begitu suami dan istri berhubungan seks, lalu antara sperma dengan ovum itu ketemu, suami mulai cemas dan istri mulai cemas. Anak saya nanti bisa sekolah nggak ya? Ini kawan-kawan, saya rasa banyak yang belum menikah. Tapi begitu kalian sudah memutuskan untuk menikah dengan pasanganmu, begitu kalian bersenggama, sel telur sama sperma itu ketemu, kalian sudah, ini banyak frater ya, sorry, yang abam aja. Tidak. Ini Banyak buat abam, buat banyak apa? abam. Abam ya. Yes. Ini banyak abang, Pak. Yes. Tapi kalian cemas ketika kalian berhubungan seks. Tapi kalian tidak nikmati itu seks. Karena takut gitu. Nanti menghasilkan anak enggak? Kalau menghasilkan anak saya akan sekolah di mana? Bisa nggak saya sekolah ini? Itu terjadi di negara kita. Yang tidak terjadi di negara-negara yang saya sebut tadi, termasuk Rusia. Coba bayangin aja. Ketika dia punya anak, dia tahu anak saya akan sekolah di mana. Karena semua gratis. Kesehatan murah. Saya pernah itu sekali, saya punya kartu sosial, lalu saya sakit 25 hari, openamen di rumah sakit. Hari terakhir, oleh dokter bilang, Anda sudah sembuh dan Anda boleh pulang. Oke, saya ke administrasinya. Lalu saya disuruh tanda tangan beberapa dokumen, dan dokternya bilang, pulang sekarang. Saya kaget. Saya bilang, saya mahasiswa asing, berapa saya mesti bayar? Dia tertawa itu. Dia bilang, Anda ini kami udah terima sebagai mahasiswa asing, dapat beasiswa, Anda punya jaminan sosial, karena itu Anda kalau sakit di sini, kami beresin dan Anda pulang. Kalian bayangkan saja ya, sebelum saya ke rumah sakit, 2 kali dokter datang ke apartemen saya untuk memeriksa saya. Sakit apa ini orang? Setelah 2 minggu, mereka bilang Anda harus ke rumah sakit, karena fasilitas di sini nggak cukup. Anda harus ke rumah sakit. Itu tidak dibayar semua, tuan-tuan dan puan-puan. Itu terjadi. Jadi ada konversi cara berpikir yang bermutu bahwa bansos itu jelas pembodohan itu. Jadi masyarakat itu dididik untuk tidak menjala ikan, tidak disuruh bikin jala, tapi dikasih ikan. Sampai kapan negara bisa begitu? Itu saya ambil contoh ini bukan untuk memprovokasi kawan-kawan untuk nanti memilih siapa pada pilpres. I don't care about it. Nah, kita tidak punya kepentingan soal itu. Tapi kita melihat mindset gagasan besar bangsa ini, 2045 itu masih menjadi Indonesia emas enggak ini? Saya tidak yakin soal itu. Saya tidak yakin. Karena kita terjadi kemunduran di sini. Saya ingat ya para pastor dari Eropa atau dari luar yang masuk ke Flores, banyak pastor. Mereka mendidik kita bagaimana cara mengemur tanah itu, lalu menanam pepaya dan segala macam itu. Termasuk yang saya rasakan di BBKND. Jadi para pastor-pastor ini didik warga di sekitar situ bagaimana cara menanam. Lalu dia akan, itu sesungguhnya yang mesti dilakukan, bukan kasih bansos. Jadi konversi semua itu ke pendidikan, kesehatan, dan juga fasilitas umum lainnya. Kalau IQ masyarakat itu bisa ditinggikan, otomatis masalah perut bisa diturunkan itu. Begitu dia punya logik. Dan data terakhir dari Badan Pendidikan PBB, data terakhir, mereka menyimpulkan begini: tidak ada negara di dunia yang mayoritas penduduknya cerdas dan miskin. Tidak ada. Sebaliknya, tidak ada negara di dunia yang mayoritas penduduknya bodoh atau tidak terdidik, tapi dia kaya dan aman. Dibalik-balik sekarang. Negara dengan tingkat pendidikan tinggi, dia sejahtera dan dia lebih aman. Konflik sosial makin kecil. Sebaliknya, negara dengan tingkat SDM paling buruk, dia cenderung kekerasan meninggi dan kemiskinan juga akan tetap meninggi. Jadi ini semacam apa ya? Ini sebetulnya simple logic sebetulnya, simple logic. Kita ini termasuk Anda ini yang dalam ruangan, kita ini adalah manusia-manusia yang sudah dididik dan tidak punya fakultas berpikir yang membuat kita oke lah, saya tanpa harus menjadi pegawai negeri sipil atau apapun, saya bisa survive karena
otak saya itu sudah diisi oleh IFT kali lelero itu. Ya kan? Kan begitu kawan-kawan setelah selesai dari sini nanti kan bisa putuskan gitu. Saya nggak mau jadi pegawai negeri, enggak, saya nggak mau. Otak saya itu sudah diisi oleh IFT kali lelero bahwa saya bisa survive tanpa negara beri ke saya itu. Itu benar apa yang dikatakan oleh mantan presiden Amerika Serikat, aku lupa namanya siapa. Dia bilang jangan tanyakan ya negara memberi apa sih ke kita gitu. Enggak. Tanyakan apa yang saya berikan ke negara itu. Dan saya yakin sekali kawan-kawan dalam ruangan ini di IFT dan yang ikut Zoom, saya menganggap bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah disiapkan oleh lembaga kita masing-masing untuk menantang tadi itu bahwa kita udah siap memberikan kepada negara, bukan negara beri ke kita. Nah, ini yang saya bilang saudara-saudara bahwa persoalan bangsa kita itu karena ada di eksekutif, ada di legislatif, ada di parpol-parpol yang memang tidak pernah mendesain warganya untuk menjadi citizens, tapi kita didesain sekarang ini untuk menjadi political cattle atau ternak-ternak politik. Saya membayangkan sekarang dalam musim-musim pilkada ya, kawan-kawan bisa lihat itu calon legislatif, calon gubernur, bupati, calon presiden. Mereka itu, ini kan bicara mata kuliah ini adalah mata kuliah human rights dan citizens, HAM dan warga negara. Tuan-tuan, kita sekarang itu tidak sedang dilihat sebagai warga negara oleh mereka. Nah, saya bisa berargumen soal ini dan saya bisa mempertanggungjawabkan. Sekarang mereka melihat kita itu sebagai ternak politik. Ternak. Sekarang ada bisnis massa, kawan-kawan bisa lihat ini. Ada bisnis massa. Bisnis massa itu adalah kita ini dianggap sebagai ternak, lalu kita dijual oleh elit-elit yang punya ternak massa itu dan dijual kepada kekuasaan. Bahwa oke, saya ambil contoh ya. Ada ormas-ormas sekarang, ormas apapun itu atau apapun namanya itu. Katakan si apa namanya itu? Raka fans atau apa gitulah. Raka Bumang fans misalnya contoh. Ini orang yang mendesain ini barang, sebetulnya dia sedang beternak voters. Lalu dia jual kepada si Raka ini. Dan dia dapat duit dari situ. Ini yang saya sebut mass enterprise. Saya sebut ya. Mass enterprise. Jadi perusahaan massa. Dan kita ini dianggap sebagai ternak oleh mereka. Lalu pertanyaan saya sekarang. Berkaitan dengan hal-hal beginian. Apakah ada political party di Indonesia? Saya mempertanggungjawabkan bahwa di Indonesia itu enggak ada parpol. Yang ada itu perpol. Tidak ada partai politik. Yang ada itu perusahaan politik. Kenapa saya sebut perusahaan politik? Karena di sana itu tidak ada diskursus, tidak ada interaksi, tidak ada dialog, tidak ada dialektika. Yang ada itu perintah. Karena semua partai itu ada bosnya. Partai A, bosnya si B. Partai B, bosnya si C. Semua begitu. Dan di sana tidak ada diskursus. Karena tidak ada diskursus, tentu saja tidak ada diskursus. Karena semua partai itu berubah seperti perusahaan. Kalau ada model seperti perusahaan, itu berarti ada bos di sana. Kalau ada bos, diskusi nggak boleh. Yang ada itu perintah. Yes boss, yes man, yes top boss. Sama-sama. Itu yang terjadi di bangsa kita. Saya kembali lagi ke Jerman. Jerman itu partainya itu dibiayai oleh negara. Ya? Dan tidak boleh ada orang yang menguasai partai secara finansial. Karena itu di Jerman, orang dari kampung mana gitu bisa menjadi ketua partai. Saya membayangkan Indonesia, semua begitu. Jadi tidak ada bos dalam partai. Saya membayangkan kita punya masyarakat dari NTT sana itu bisa jadi ketua umum partai Golkar atau Nasdem atau PDP atau apapun itu. Karena nggak ada bos. Jadi persaingannya adalah persaingan akal sehat. Persaingan isi kepala di sana. Persaingan gagasan. Persaingan mental. Jadi ada persaingan kognisi, persaingan psikososial, mental, psikomotor, semua ada persaingan di sana terjadi. Di kita, jangan pernah bermimpi soal itu. Nah, ini yang saya bilang, kawan-kawan. Pak Tony mengampuh mata kuliah HAM, Human Rights, dan kewarganegaraan. Kita sedang berada di mana elit-elit kita tidak menempatkan kita sebagai warga negara, tapi kita adalah ternak politik. Saya butuh tanggapan dari kawan-kawan. Kalau kita mesti punya waktu, kita berdiskusi aja supaya saya nggak terlalu banyak bicara ini. Yes. Kurang lebih kita sampai jam 9.35 ya. Oke. Karena ini jam kuliah. Oke. Saya ingin gugat lagi pemikiran kalian nih. Setelah kalian mendengarkan,
bagaimana nih perbandingan antara Jerman dan Indonesia? Bagaimana pemimpinnya? Di Jerman belasan tahun berkuasa, Angela Merkel itu tidak tambah apapun kekayaan. Tetapi di Indonesia yang kalian bilang tadi menggunakan akal sehat ya di awal-awal, tetapi belum setengah jalan dia sudah ya anaknya yang dari jual pisang goreng bisa punya partai. Apakah betul tidak dikontrol oleh hawa nafsu? Ada yang mau berargumentasi? Bagaimana sekarang menurut kalian ini? Lebih terang atau makin gelap ini Indonesia? Coba, ada yang mau ini? Oke, atau saya yang bertanya ya. Oke. Tahun 2014 itu kita ya negara kita itu gencar dengan satu revolusi yang kita sebut revolusi mental. Namun anehnya di tahun 2000 ya sejak masuk periode kedua ya, mulai dari pelemahan KPK, kemudian ya bansos yang menggila, bahkan di era COVID yang semua orang butuh uang karena pekerjaan hilang, itu kurang diperhatikan ya. Oke, ada bansos, tapi bansos untuk tahun 2024 itu jauh lebih tinggi. Bahkan negara, penguasa yang mencanangkan ini konsep revolusi mental, akhirnya terpuruk sendiri di bagian akhirnya. Kira-kira mental penguasa semacam ini, itu bagaimana kita bisa baca dari konsep misalnya Machiavelli ya, dari konsep kekuasaannya dia, atau dari pemikir-pemikir lain. Kira-kira kakak Edu bisa membaca, bagaimana membaca gerak-gerik penguasa kita yang awalnya berapi-api semacam itu mencanangkan revolusi mental, tapi akhirnya dia melawan apa yang dia canangkan di awal ini. Kira-kira apa faktornya? Apakah itu ya katakanlah dia memang tidak menggunakan sehatnya, atau karena dia menggunakan cenderung dikontrol oleh hawa nafsunya, atau karena hal-hal lain, misalnya kalau itu dibaca dari teori-teori kekuasaan. Silakan. Oke, terima kasih Pak Tony. Ini pertanyaan yang sangat bagus, dan Pak Tony memulainya dari mengutip Machiavelli. Saya mencoba menggeledah politik dengan pandangan eksistensialis. Ada Nietzsche, ada Sartre, ada Camus. Machiavelli sendiri juga seorang eksistensialis, realis. Ya, kurang lebih ada Hobbes di sana, ada Locke. Mereka adalah semua kaum realis, eksistensialis yang melihat bagaimana adanya manusia, bukan bagaimana seharusnya itu. Karena itu Machiavelli dianggap sebagai bapak politik modern karena dia mau mematahkan dominasi gereja berapa abad, bahwa sampai pada ujungnya gereja sendiri akhirnya terjungkal ke dalam abad gelap. Kenapa? Gereja Eropa pada era sebelum Machiavelli itu adalah gereja yang munafik, gereja yang akhirnya bercinta monyet dengan politik. Kan begitu yang terjadi kan? Jadi agama itu diseret ke dalam politik, dan akhirnya politik sendiri, agama sendiri terjungkal ke dalam lubang yang susah keluar. Maka muncullah dark age bagi gereja itu. Itu saya mulai dari situ ya. Kalau Machiavelli bilang, come on, ini tinggalkan hipokrisi seperti itu, kemunafikan seperti ini. Machiavelli dan kawan-kawan, ada Hobbes dan segala macam itu. Mereka menganggap begini, manusia ini, saya, Pak Tony dan kawan-kawan semua, pada dasarnya kita ini egois. Egois. Karena itu kita cenderung menyelamatkan kepentingan kita, lalu mengeliminasi yang lain. Kan begitu. Atau apa sebut? Ada kan homo socius, bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Tapi juga ada homo necans. Homo necans itu adalah makhluk pembunuh. Kalau saya itu cenderung membunuh Pak Tony itu. Saya cenderung membunuh kawan-kawan. Dan kawan-kawan juga sama, punya kecenderungan untuk itu. Itu yang disebut egois. Saya mungkin mulai sedikit dari mitologi Yunani kuno yang disebut cincin giges, yang akhirnya difilmkan itu cincin giges itu yang dalam The Lord of the Rings. Kalau kawan-kawan menonton itu film itu sesungguhnya ya menurut saya dia inspirasi oleh cincin giges. Dari giges ini saya gambarkan sebelum menjawab pertanyaan Pak Tony. Cincin giges, ada seorang dulu, dia adalah seorang pembantu di kerajaan. Dia setiap hari melayani raja, ratu dan segala macam. Dia melihat ratu ini cantik sekali, tapi dia tidak punya kuasa untuk memiliki itu karena itu milik raja.
Suatu kali dalam hatinya dia menginginkan supaya memiliki ratu, tapi karena dia tidak punya kuasa, dia tidak mampu. Satu kali terjadi gempa bumi dan di antara bongkahan tanah dia temukan satu cincin. Lalu sekali ada pertemuan kerajaan dan dia melayani di situ dengan kawan-kawannya. Tiba-tiba dia memasukkan cincin itu, karena biasanya kan kita kalau sedang melayani orang kan tidak berdiri sambil tunggu perintah dari mereka. Kadang kan kita mesti masukkan tangan kita ke dalam saku dan seterusnya. Lalu dia ambil cincin itu, dia taruh di tangannya. Dan temannya di samping dia bilang, loh, si Giges mana? Kok nggak kelihatan? Dia juga bingung, loh, saya kan masih ada di samping Anda, kenapa tak antar saya? Lalu dia coba masukkan lagi, keluarkan cincin, dan oh ini ada Giges di samping. Lalu dia masukkan lagi, dia hilang, dan segala macam. Akhirnya dia mulai punya pikiran kotor di sana itu. Seorang babu tadi yang tidak punya kuasa, yang dianggap sopan dan penurut. Tapi dia punya pikiran kotor. Dia bilang, kalau saya pakai cincin ini, berarti saya bisa hilang. Kalau buka, orang bisa lihat saya. Dia bilang begini, ya udah deh, kalau begitu saya pakai ini cincin, masuk ke kamar tidur raja, dan dia bunuh rajanya, lalu ambil istrinya. Jadi, cincin Giges ini, sebetulnya ini adalah mitologi tentang mengenai antropologi filosofis. Bahwa Anda, saya, dan kita semua itu cenderung egois. Itu sebetulnya Nietzsche ngomong itu. Albert Camus ngomong itu. Machiavelli apalagi. Machiavelli bilang, dalam politik, manusia itu adalah makhluk paling jahanam di dunia. Makhluk paling jahanam. Karena itu mesti ada kontrak sosial yang seperti yang dilakukan oleh Locke. Mesti ada kontrak sosial. Gue tahu ya, lu setan. Saya juga setan. Karena itu kita bikin kontrak ya, supaya kita tidak saling membunuh, tidak saling mencaci, tidak saling korup, tidak saling mencuri. Itu kontrak sosial kan esensinya di situ. Nah, sekarang Pak Tony tadi elit kita berkaitan elit kita. Elit kita itu termasuk kita ini punya potensi juga untuk menjadi penjahat kalau kita punya kuasa itu. Problem kita itu adalah penegakan hukum itu tidak berjalan. Kenapa? Karena korupsi kita biarkan. Di situ soal kita itu. Bukankah Orba kita hantam karena dia dianggap korup? Karena itu hukum itu sangat elastis. Terjadi plastisitas hukum di era itu. Sekarang lebih elastis lagi, bahkan udah patah itu hukum. Kalau era Orba, hukum itu masih elastis, plastis. Dia lentur. Tapi sekarang bukan lagi elastis, patah itu hukum. Karena beban korupsinya tinggi sekali. Di situ soal kita. Di situ soal kita. Dan itulah mengapa di negara-negara maju, menurut mereka, konsistensi pelaksanaan hukum itu segalanya. Kenapa? Karena mereka tahu, manusia itu adalah makhluk yang rapuh, yang gampang sekali disetir oleh hasratnya itu. Karena itu, kalau hukumnya, kalau kontrak sosial atau Leviathan itu, negara kuat yang dibahasakan oleh Hobbes itu. Negara kuat itu adalah simbol dari penegakan hukum yang sekeras-kerasnya dan setegas-tegasnya. Karena manusia ini lebih jahat, lebih rakus dari harimau. Kan begitu dia punya logiknya itu. Karena itu kita hanya akan berhenti kalau pelaksanaan hukum itu keras. Gitu. Di situ soal kita. Nah, pelaksanaan hukum ini tergantung derajat korupsi. Karena korupsi itu bisa melenturkan apa saja. Termasuk MK juga dimainkan the last minute. MK. Kalian bayangin aja itu. Jadi lentur itu MK itu. Dilenturkan oleh beban korupsi itu. Di situ problem kita. Cek, oke. Terima kasih Kak Edu. Kita sudah jelaskan itu minggu lalu bahwa hasrat alamiah kita itu menurut Hobbes ya, bellum omnium kontra omnes. Ya. Perang semua melawan semua, dan sehingga ada dorongan untuk menjadi homo homini lupus kan, serigala bagi manusia lain. Itu dorongan alamiah yang tidak terbendung, dan rupanya penguasa kita saat ini dorongan untuk memangsa itu begitu kuat, dan itu untuk apa? Untuk kepentingan diri, egois yang dia bilang oleh Kakak Edu tadi. Oke, kita dibatasi oleh waktu Kak Edu karena jam pelajaran untuk mata kuliah HAM ini hampir selesai, lagi 6 menit. Oke. Karena dan teman-teman ini harus bergegas pindah kelas. Dari tempat ini dari hati yang terdalam kami mengucapkan terima kasih yang selimpah-limpahnya kepada Kak Edu. Kita beri aplaus untuk Pak Edu ini. Dan informasi tambahan untuk teman-teman, kalian bisa buka Kompas, ketik namanya Eduardus Lemanto, dan kalian akan baca banyak referensi tulisannya di Kompas.
opini Kompas maupun opini media Indonesia. Teman-teman bisa baca dan wajib baca saya pikir. Dan insight untuk kita hari ini sangat banyak, sangat luar biasa. Dan satu kutipan yang paling bagus kan, yang diungkapkan oleh Kaisar Hirohito tadi, bahwa ya kalian semua ini menjadi guru. Dan ketika bangsa hancur, yang dicari pertama adalah guru. Kondisi bangsa kita juga sedang terpuruk. Dan yang dicari pertama nanti adalah kalian ini, calon-calon guru. Guru, ya, betul. Karena Bukan politisi ya. bukan politisi. Yang akan dicari kalau bangsa kita dikolaps adalah kalian ke depan. Guru. Maka satu saja permintaan. Sebelum kalian ini menjadi guru, kalian kan masih calon, masih semester 2. Sebelum kalian jadi guru, perkuat kapasitas intelektual kalian. Perkuat kapasitas SDM kalian, otak kalian. Isi sebanyak-banyaknya. Dengan banyak membaca, banyak mengikuti diskusi-diskusi yang bagus, dan berani untuk berdiskusi dan mengungkapkan pendapat. Ruang untuk itu diberi seluas-luasnya di kampus ini kan. Manfaatkan ya seperti yang Kak Kedu bilang tadi, manfaatkan IFTK Lelero ini untuk isi kepala kalian, sehingga kalian pun tamat dari sini tidak hanya untuk menjadi PNS. Karena dengan modal apa? Lelero sudah memberikan banyak pikiran ke kalian, sehingga kalian tidak bergantung lagi pada negara, tapi kalian bisa memberi banyak untuk negara. Saya pikir itu pelajaran paling besar. Dan memberi banyak dalam hal apa? Kalian ini guru, kalian bisa share, kalian punya pengetahuan ke depan, ke banyak orang lain, ke banyak siswa-siswa kalian nanti ke depannya. Karena kalau negara ini pun kolaps, tetap ada kalian semua yang akan membangkitkan lagi. Oke, itu saja hal yang bisa saya sampaikan. Dan terima kasih tak terhingga kepada Kak Kedu, juga kepada semua peserta online ya, yang mengikuti melalui Zoom. Ada yang dari bagian paling barat sampai bagian paling timur. Bahkan ada yang dari Rusia kan saya lihat tadi. Terima kasih. Nanti Saya berterima kasih juga ya. Oke, Saya berterima siap, kasih silakan. dan saya memohon maaf. I apologize if I'm being rude. Ya. Kalau ada hal kata-kata yang tadi tidak berkenan, saya meminta maaf dan sorry karena saya telah banyak memprovokasi itu. Dan minta maaf jika ada hal yang tidak berkenan dan kata-kata yang tidak ini. Terima kasih banyak. Terima kasih. Oke. Ada aplaus dari sini dan kami sangat harap suatu ketika ya dalam waktu dekat akhir bulan ini atau bulan depan bisa kopi darat dengan Kakak, dan kami menunggu Kakak, dan ya kalau bisa undang juga seperti yang kita perbincangkan Bung Rocky supaya saya sudah nalar ini kita di dan sini. Oke. Kemungkinan besar bisa itu, Tuhan itu bisa itu. Dia orang fleksibel dan suka sekali kalau ke daerah-daerah itu. Oke, bisa. kalian setuju kalau Bung Rocky bisa datang dan Kakak? Semua sepakat kalau Kakak dan Bung Rocky mau kopi darat di sini, dan kami siap terima dengan terima senang kasih hati. banyak. Terima kasih banyak, sehat selalu buat semuanya. Sekian saja untuk pertemuan kita hari ini. Tidak ada kata yang lain ya selain terima kasih dan nekarabo kalau tidak ada yang berkenan. Oke, siap. Terima kasih banyak. Sayonara untuk kita semua termasuk peserta Zoom. Sayonara. Pakai-pakai. Das wilayah.